tentang apa yang sudah kita pelajari dari minggu pertama sampai dengan minggu ketiga. Nanti juga ada materi minggu keempat, hubungannya dengan materi minggu keempat hari ini. Oke, jadi kalau di minggu pertama kita sudah mulai mengenal dinamakan proyek itu apa ya. Jadi proyek itu adalah sesuatu endeavor itu suatu perjalanan atau petualangan begitu ya, untuk menciptakan suatu produk tertentu. Nah, karena petualangan atau perjalanan untuk menciptakan produk atau jasa tertentu itu ada beberapa karakteristik. Dia pasti ada batas waktunya atau time constraint-nya. Dia juga memiliki sponsor, memakan sumber daya manusia, dan juga ada faktor ketidakpastian yang ada. Dan di minggu pertama kita melihat bahwa ternyata proyek itu secara sejarahnya, terutama khususnya proyek-proyeknya IT, itu ternyata mempunyai track record yang nggak bagus. Jadi semakin secara umum itu kebanyakan proyek IT itu ternyata gagal. Yang berhasil itu sedikit, yang berhasil tanda kutip artinya berhasil dengan ada beberapa hal dikonformikan juga sangat banyak gitu. Jadi project management diperlukan gitu untuk bagaimana bisa mengelola pemakaian sumber daya, mengelola ruang lingkupnya, mengelola biaya dan sebagainya, sehingga tujuan dari pembuatan proyek tersebut bisa tercapai khususnya untuk proyek IT. Kita harus juga ingat bahwa proyek IT itu semakin besar proyeknya, kemungkinan kegagalannya juga semakin tinggi. Jadi otomatis semakin besar proyeknya, kemungkinan atau kebutuhan akan project management semakin besar gitu, untuk bisa menghindari kegagalan-kegagalan tersebut. Jadi kalau kita perhatikan misalnya ya, tata usaha di FTI itu bukan project ya, karena dia akan selalu berjalan terus-menerus. Administrasi dalam suatu kantor itu juga berjalan terus-menerus. Jadi dia tidak memiliki tujuan tertentu, cuma mensupport kegiatan-kegiatan lain supaya tetap berjalan gitu. Tapi kalau project dia mempunyai tujuan spesifik, kalau sudah tujuan tercapai, maka project tersebut dikatakan sudah selesai gitu. Jadi atribut project itu mempunyai tujuan yang unik, sementara, jadi ada time constraint-nya, ada perkembangan sedikit demi sedikit, membutuhkan resource, dan juga ada customer-nya juga memiliki uncertainty atau ketidakpastian. Nah, biasanya pimpinan project dinamakan project manager atau project leader, tergantung kultur dari organisasinya. Ada beberapa perusahaan menamainya program manager, ada project manager, kemudian ada beberapa perusahaan menamainya project leader dan sebagainya. Di atas project manager itu ada program manager. Dia adalah bos dari semua project manager ya. Dia akan menjadi kayak pengendali hal-hal yang besar yang berhubungan dengan semua project yang ada. Kita juga melihat kalau project itu dibatasi 3 constraint atau triple constraint. Jadi constraint ruang lingkup, constraint biaya, dan juga constraint waktu. Untuk mencapai suatu tujuan, nah, tujuannya itu adalah mencapai produk atau jasa yang berkualitas. Jadi project management itu apa? Adalah aplikasi dari pengetahuan, kemampuan, perangkat, dan teknik-teknik untuk mencapai apa yang dibutuhkan project tersebut. Nah, kita juga melihat kemarin bahwa ternyata terdapat 10 knowledge area atau area pengetahuan dari project ya. Jadi 4 yang pertama bagian atas itu adalah yang masing-masing bagaimana mengelola triple constraint-nya itu untuk mencapai quality. Jadi ada pengelolaan scope atau ruang lingkup, ada pengelolaan waktu atau time management, ada pengelolaan biaya atau cost management, ada pengelolaan kualitas atau quality management. Terus kemudian yang bawah ada 5, itu yang berhubungan dengan human resource, sumber dayanya bagaimana pengelolaannya, kemudian komunikasinya bagaimana pengelolaannya, risiko yang mungkin muncul karena ada ketidakpastian bagaimana pengelolaannya, pembelian atau procurement bagaimana melakukannya, pengelolaannya, kemudian juga stakeholder juga bagaimana pengelolaannya. Dari ke-9 itu diintegrasikan dalam suatu pengelolaan besar namanya Project Integration Management yang merupakan topik kita hari ini.
Jadi suatu proyek itu dikatakan berhasil apabila dia memenuhi atau melebihi ekspektasi dari stakeholder utama. Dalam hal ini adalah klien atau sponsor. Oke, jadi itu yang kita bicarakan di minggu pertama. Nah, kemudian kita juga melihat berbagai hal yang menyebabkan proyek itu sukses, misalnya executive support. Jadi kalau Anda memiliki proyek, harus memiliki dukungan dari manajemen atas dengan sangat kuat ya. Kalau enggak juga enggak ada gunanya. Dan juga melibatkan semua user, terus objektifnya jelas dan sebagainya. Itu yang kita bicarakan di minggu pertama ya. Nanti kalau koleksi dari keberhasilan dari suatu berbagai macam proyek sepanjang hidup dari suatu perusahaan akan membuat portofolio perusahaan tersebut akan baik. Oke. Terus kalau di pertemuan kedua yang kita juga lakukan sinkronus juga dua minggu yang lalu, kita melihat tentang ini ya, tentang project management dan hubungannya dengan konteks IT. Jadi kita waktu mengerjakan suatu project, itu biasanya project itu hidup atau dilingkupi oleh organisasi yang lebih besar. Bisa perusahaan, organisasi, perguruan tinggi, dan sebagainya. Mungkin contohnya begini kayak Atma Jaya, ada KSI, ya di dalam KSI ada beberapa project IT begitu. Jadi project-project IT di dalam KSI itu dikelola oleh KSI. KSI itu mirip seperti program manajemen office-nya gitu. Nah, ada organisasi lebih tinggi, enterprise-nya, Atmajaya, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jadi, waktu kita diberi tugas sebagai seorang project manager atau project leader, kita harus memahami ya, apa yang ada di yang posisinya lebih tinggi dari kita, supaya kita bisa melakukan tugas kita sebagai project manager dengan baik gitu. Nah, kita harus memahami berbagai aspek, pakai aspek bisnis, organisasi maupun teknologi. Kita juga harus melihat dari berbagai macam perspektif organisasi, jadi perspektif politik, perspektif struktural, perspektif human resource, dan perspektif simbolik. Simbolik itu misalnya kultur, language, dan sebagainya. Itu juga harus diperhatikan. Jadi misalnya gini, kalau kita bekerja di Indonesia dan bekerja di Singapura, itu kan pasti kulturnya berbeda. Kita bekerja di Jepang, kulturnya berbeda. Jadi kita harus paham itu kultur. Nanti meskipun sama-sama di Indonesia, di perusahaan A, B, C masing-masing memiliki kultur yang berbeda juga. Gitu. Nah, kita harus memahami itu ya. Jadi waktu kita nanti dipercaya untuk menjadi project manager atau project leader, nah kita bisa pemahaman kita akan bisa membantu kita nanti untuk mencapai keberhasilan. Nah, biasanya struktur organisasi yang menjadi salah satu kunci untuk pemahaman kita ya. Kita harus memahami di perusahaan itu struktur organisasinya seperti apa. Di pertemuan kedua dulu dinyatakan bahwa struktur organisasi itu ada yang namanya sifatnya fungsional. Jadi pembagian dari organisasi berdasarkan fungsi-fungsinya. Jadi ada yang bagian finansial, human resource, dan sebagainya. Itu ada VP-VP-nya atau vice presidennya. CEO-nya yang paling tinggi. Ada yang berbasis project. Jadi project-project itu VP-nya ya per project-nya itu. Ada yang matriks kombinasi dari keduanya. Nah, kita harus memahami di organisasi di mana kita berada, struktur organisasinya dalam kategori apa. Karena itu akan mempengaruhi kekuasaan kita atau kewenangan kita sebagai project manager maupun project leader. Jadi kultur organisasi juga perlu diperhatikan, identitas tim dan sebagainya ya. Jadi kita juga memahami waktu waktu SMA, waktu SMP dan sebagainya kan pasti ada beberapa kultur yang dikembangkan di internal supaya membuat Anda sebagai siswa misalnya Anda dulu alumni De Brito begitu kan pasti ada kultur tertentu yang dikembangkan internal yang membuat Anda bangga sebagai alumni De Brito. Ada misalnya ada alumni Popkri gitu. Ada kultur yang dikembangkan internal di Popkri sehingga Anda bangga sebagai alumni Popkri atau sekolah-sekolah yang lain gitu. Ya seperti itu contohnya kultur. Nanti di organisasi juga harus juga mengembangkan kultur seperti itu sehingga menimbulkan kebanggaan bahwa Anda bagian dari organisasi seperti itu dan Anda harus memahaminya ya. Kultur kayak gitu. Terus stakeholder juga sebagai hal yang penting harus diperhatikan waktu kita menangani satu proyek, kita harus memahami stakeholder kunci yang kita miliki
kontak-kontak yang mempunyai pengaruh besar yang kita miliki dan sebagainya, dan bagaimana cara men-treat mereka atau menangani mereka gitu ya. Terus kemudian kita juga melihat berbagai macam siklus hidup dari project. Ada 4, ada 2 aspek besar, visibility sama acquisition. Kemudian ada 4 tahapan besar ya, konsep, development, implementation, sama close out. Nah, kita juga sudah melihat kemarin beberapa life cycle atau software development life cycle yang juga sering juga Anda pelajari di mata kuliah RPL maupun yang lain. Ada yang namanya waterfall, namanya spiral. Kita juga mulai mengenal yang namanya agile software development dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu juga pengaruh ya. Jadi kalau kita dipercaya mengembangkan suatu project IT, kita melihat karakter dari projectnya, kemudian kita bisa memutuskan, oh sepertinya software yang kita buat ini lebih cocok kalau dikembangkan dengan waterfall misalnya. Oh software ini kayaknya lebih cocok kalau dikembangkan dengan agile. Atau software ini lebih cocok kalau dikembangkan dengan spiral dan sebagainya. Karena masing-masing metode pendekatannya itu memiliki plus dan minus masing-masing. Contohnya kalau agile itu nggak begitu cocok untuk proyek yang skalanya besar. Yang lain kayaknya lebih cocok dan sebagainya gitu. Terus kita juga melihat tentang outsourcing dan virtual team dan sebagainya ya. Oke. Terus kemudian kita masuk yang di pertemuan ketiga, di mana kemarin sifatnya asinkronus. Jadi Anda belajar sendiri, tapi selainnya sudah saya berikan penjelasan gitu. Jadi kita melihat proses grup dari suatu project management. Jadi biasanya suatu project management itu ada 4 kelompok proses, yaitu proses inisiasi atau initiating, ada proses planning atau proses perencanaan, ada proses executing atau proses eksekusi, kemudian ada proses monitoring dan controlling, dan terakhir adalah proses closing. Jadi semua knowledge area yang ada nanti akan dibagi dalam 4 tahapan-tahapan seperti itu. Tidak semua knowledge area ada initiatingnya, karena initiatingnya numpang di knowledge area yang lain gitu ya. Tapi hampir semuanya biasanya punya planning, hampir semuanya mempunyai executing, hampir semuanya punya monitoring, dan hampir semuanya punya closing. Nah ini kalau pembagian dari jatah waktunya atau effortnya juga, jadi Anda harus perhatikan bahwa planning, initiating mungkin cuma seremonial saja. Executing juga, eksekusi dari proyek adalah membutuhkan waktu yang paling besar, 69-82% gitu ya. Tetapi ingat, yang namanya planning itu harus juga diperhatikan. Perencanaan itu menjadi kunci keberhasilan ya. Di dalam slide itu yang nomor 5, itu kira-kira perencanaan itu membutuhkan waktu 11-21%. Jadi 10-11% sampai 1/5 dari waktu dihabiskan untuk perencanaan. Jadi misalnya nanti Anda mengerjakan tugas akhir atau skripsi gitu ya. Jadi ya waktu PPTA itu adalah waktu perencanaan. Jadi hampir sampai 1 semester malah merencanakan ya. Jadi seharusnya nanti separuh lebih dari waktu Anda waktu PPTA nanti dihabiskan untuk merencanakan. Kalau perencanaannya berlangsung dengan baik, nanti waktu eksekusinya jadi jauh lebih mudah dan hasil akhirnya biasanya akan jauh lebih bagus gitu ya. Ini penggambaran setiap knowledge areanya. Kalau dibagi menjadi proses grupnya, apa saja yang dilaksanakan selama initiating, apa saja yang dilaksanakan secara planning, apa saja yang dilaksanakan secara executing, apa saja yang dilaksanakan secara saat monitoring dan controlling, dan apa saja yang dilaksanakan saat closing. Itu untuk setiap knowledge area yang jumlahnya 10 dijelaskan di slide yang kemarin. Kadang-kadang project juga ada yang namanya pre-initiation. Jadi biasanya bertemu gitu brainstorming, para manajer senior brainstorming saja mencari kira-kira proyek apa saja yang akan kita coba raih ya, dengan melihat kondisi yang ada dalam perusahaan sekarang dan sebagainya gitu ya. Tapi banyak juga yang langsung masuk fase inisiasi. Nah nanti mulai fase inisiasi yang kita akan pelajari di Project Integration Management minggu ini. Terus ada juga kita juga menyiapkan stakeholder register atau daftar stakeholder. Nanti daftar stakeholder ini akan muncul di project charter. Ya, project charter. Project charter adalah dokumen yang merupakan piagam resmi dimulainya project gitu ya. Nanti tugas Anda minggu ini juga mulai membangun project charter dari rencana produk yang mau Anda kembangkan sebagai perusahaan. Ini juga ada strategi-strategi ya dalam menghadapi stakeholder yang penting.
Jadi kalau stakeholder itu terutama yang sifatnya eksternal tetapi punya pengaruh besar pada project, kita harus catat ya. Kemudian apa yang dia senangi, apa yang nggak senangi dicatat semua. Ingat dokumen ini kadang-kadang bersifat sangat sensitif sehingga tidak semua tim member itu perlu tahu. Tapi yang jelas project manager tahu ya. Jadi waktu berhubungan dengan orang tersebut, kita bisa melihat, oh ini cara treatment orangnya seperti ini supaya dianya senang gitu. Nanti kalau dia senang, dia bisa selalu membantu proyek kita, terutama kalau kita mengalami kendala. Nah ini project charter nanti kita akan bahas juga di minggu ini karena bagian dari project integration management. Ini ada beberapa yang berhubungan dengan project planning, kemudian contoh-contoh risiko, nanti risiko juga muncul di project charter. Terus kemudian juga waktu executing itu apa saja yang dilakukan dengan lengkap dengan milestone-nya nanti juga akan muncul di project charter dan berbagai hal yang lain. Terus kemudian dilakukan dalam project monitoring dan controlling. Ingat untuk tahapan yang namanya project monitoring dan controlling itu aktivitasnya kecil tetapi memanjang gitu. Jadi semua tahapan itu pasti ada aspek monitoring dan controlling. Dan yang terakhir adalah project closing. Nah, ini berhubungan dengan Scrum juga, itu karena istimewa ya. Dan sekarang hampir semua project-project modern di perusahaan-perusahaan IT yang modern itu hampir semuanya menerapkan Scrum. Jadi Anda itu wajib tahu gitu supaya Anda tidak gaptek nanti waktu atau nggak ngeh nanti waktu Anda bergabung dengan perusahaan mereka ternyata Anda diminta langsung mengeksekusi secara Scrum, Anda bingung gitu ya. Oke, ini yang kita pelajari sampai dengan 3 minggu ini ya. Ingat nanti di minggu terakhir sebelum UTS kita ada kuis besar ya. Kuis besar itu materinya yang kita sudah pelajari selama ini gitu. Oke. Sampai di sini pertemuan 1, 2, 3. Sebelum kita masuk pertemuan 4, apakah ada pertanyaan? Silakan. Bisa unjuk jari atau bisa ngomong langsung boleh. Angela Gloria gimana? Angela Gloria, Cahya Dewi. Iya Pak, iya Pak. Bagaimana? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada Pak, tidak ada Pak. Oke. Bayu Farid. Bayu Farid. Alvin Bima. Bagaimana Pak? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada Pak. Oke. Indra Gautama Satio. Ya Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Ini gambar cewek itu cewek siapa nih ya? Ambil dari Google Pak. Pasti K-pop ini ya, artis Korea gitu atau gimana ya? Iya benar Pak. Oke. Jadi untuk materi keempat itu sudah saya upload di situs kuliah ya. Lengkap dengan beberapa YouTube yang mungkin bisa menambah wawasan Anda tentang project management khususnya integration management. Lengkap juga dengan tugas. Silahkan dipelajari dan juga silahkan juga dipelajari tugasnya. Tugas hari ini atau minggu ini itu agak banyak. Jadi Anda harus membagi tugas dengan baik antara semua anggota. Tugasnya itu waktunya 1 minggu untuk menyelesaikan. Ya. Waktunya 1 minggu. Jadi tolong nanti ini saya beri waktu Anda untuk belajar sendiri PowerPoint-nya yang sudah saya siapkan dan juga sudah saya sisipin suara penjelasan dari saya. Terus kemudian juga tolong lihat YouTube yang sudah saya masukkan juga di situs kuliah. Kemudian Anda juga mulai membaca dan memahami tugas minggu ini.
nanti kita akan bertemu lagi. Kayaknya bertemu lagi jam 3 aja ya. Nanti kita bertemu lagi ya. Nanti kita bertemu lagi mungkin 10-15 menit. Kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan tugas atau ada pertanyaan yang berhubungan dengan materi hari ini, boleh ditanyakan nanti gitu. Gitu, sepakat ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, jadi silahkan belajar, itu yang sudah saya beri penjelasan. Kemudian silahkan mempelajari tugas. Tugasnya memang tidak dikumpulkan hari ini, tetapi dikumpulkan minggu depan pada saat pertemuan minggu depan. Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan kali ini, kita bertemu lagi nanti jam 15. Oke, terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu nanti. Masih Baik, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, Makasih, Pak. Makasih, Pak. ya, ya.